Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil telaah jurnal 5 tahun terakhir yang menyoroti perkembangan teknologi ERP. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yohania Destri Citra Sutama dengan NIM 24110040 dan juga teman saya Gabriel Posentedoi, NIM 24110051. Jurnal pertama yang berjudul Dampak dan Faktor Kesuksesan Penerapan Enterprise Resource Planning terhadap Kinerja Organisasi, Sistematik Literatur Review. Yang pertama adalah latar belakang, di mana penerapan ERP memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi, integrasi proses bisnis, dan kualitas informasi. Namun, implementasi ERP beresiko mengalami kegagalan karena kendala teknis, perubahan organisasi, dan retensi karyawan. Yang kedua, ada masalah atau isu utama, yang dimana ada beberapa faktor. Yang pertama, bidang organisasi yang menggunakan ERP. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan atau kegagalan, pelatihan, penggunaan, dukungan manajemen puncak, dukungan vendor. Yang ketiga, ada dampak ERP terhadap kinerja termasuk resiko kerugian investasi jika implementasi gagal. Berikutnya ada tujuan penelitian, di mana menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan ERP dan dampaknya terhadap kinerja organisasi melalui sistematik literatur review atau SLR. Yang keempat, metodologi, di mana SLR dilakukan dengan menyusun pertanyaan penelitian, pencarian literatur relevan, penyaringan, dan analisis mendalam studi terpilih. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana ERP Odoo meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi dan otomatisasi proses bisnis, dan mengurangi waktu kerja dan kesalahan manual pada modul penjualan, persediaan, keuangan, dan manajemen pelanggan. Yang ketiga, data real time mendukung keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada produktivitas, pengelolaan sumber daya, dan daya saing perusahaan meningkat. Berikut ada kesimpulan, di mana implementasi ERP Odoo berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses bisnis, sehingga mendukung keputusan manajerial secara lebih efektif. Selanjutnya ada analisis kritis, di mana kelebihan jurnal menunjukkan bahwa ERP Odoo meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis. Sistem fleksibel, mudah dikustomisasi, terintegrasi, mendukung otomatisasi real time dengan relatif terjangkau. Selanjutnya ada kelemahan jurnal, yang dimana konfigurasi dan kustomisasi dapat rumit serta memerlukan tenaga ahli, berpotensi menimbulkan biaya tambahan untuk pengembangan dan dukungan teknis. Dukungan komunitas kurang konsisten, dan juga perubahan sistem yang cepat dapat menyulitkan adaptasi pengguna dan mempengaruhi stabilitas. Selanjutnya ada relevansi mata kuliah, di mana jurnal ini relevan untuk mata kuliah TI karena membahas integrasi proses bisnis serta implementasi dan kustomisasi ERP Odoo. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman penerapan ERP Odoo untuk integrasi dan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, menunjukkan manfaat modul Odoo berbasis data real time. Yang ketiga, menyediakan studi kasus sebagai referensi implementasi ERP pada UMKM dan perusahaan menengah. Yang keempat, ada mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan implementasi. Yang kelima, menambah literatur ERP open source sebagai solusi digital hemat biaya. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Implementasi ERP Enterprise Resource Planning dalam SCM, Supply Chain Management. Latar belakang terdiri dari 4. Yang pertama, ERP meningkatkan efisiensi supply chain management dengan menyatukan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan
pelanggan meski memerlukan pelatihan dan adaptasi organisasi. Yang kedua, masalah atau isu. ERP meningkatkan efisiensi SCM, namun menghadapi tantangan biaya, resistensi organisasi, kualitas data, dan pelatihan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini membahas peran ERP dalam meningkatkan efisiensi SCM, tentang implementasi dan strategi optimalisasi, termasuk pelatihan, evaluasi, serta pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan efektivitas dan daya saing. Yang keempat, metodologi. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari jurnal dan proceeding 10 tahun terakhir tentang ERP dalam SCM. Data dianalisasi secara kualitatif berdasarkan tema utama, manfaat, tantangan, dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola, tren, dan studi kasus, serta faktor keberhasilan dan kegagalan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategi berbagai perusahaan. Hasil penelitian, ERP meningkatkan efisiensi dan integritas SCM, mendukung pengambilan keputusan, menurunkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan meski memerlukan dukungan manajemen, kesiapan SDM, dan meningkatkan tantangan biaya serta resistensi organisasi. Jadi kesimpulannya, ERP meningkatkan efisiensi dan visibilitas SCM, menurunkan biaya, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan keberhasilan bergantung pada dukungan manajemen, kesiapan SDM, dan manajemen perubahan. Analisis karakteristik. Kelebihan jurnal. Jurnal ini kompetensi membahas implementasi ERP dalam SCM, manfaat tentang dan integritas teknologi terbaru, serta memberi panduan praktis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kelemahan jurnal terletak pada ketergantungan pada literatur terbatas, minimnya primer data, serta sorotan pada eksplitas, biaya tinggi, serta keterbatasan kostumisasi dan resistensi penggunaan, sehingga diperlukan penelitian berlanjutan dengan data lebih luas. Relevansi dengan mata kuliah. Penelitian ini relevan untuk mata kuliah TI dan manajemen karena menunjukkan penerapan ERP meningkatkan efisiensi, integritas bisnis, dan manajemen perubahan. Kontribusi peneliti. Implementasi ERP meningkatkan kinerja SCM melalui efisiensi perubahan, efisiensi pengurangan biaya, dan visibilitas data. Dengan keberhasilan tergantung pada dukungan manajemen, pelatihan, dan manajemen perubahan, serta integritas teknologi seperti AI dan blockchain. Yang ketiga, integritas enterprise resource planning. Pada lini produksi menggunakan Internet of Things. Latar belakang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, penelitian ini mengusulkan sistem obstensi dan pengkajian berbasis web dengan dukungan IoT dan prinsip ERP untuk meningkatkan proses manual yang rawan kesalahan dan memakan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi di perusahaan kantor kecil. Yang kedua, masalah isu utama. Integritas ERP Odoo dengan IoT untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi produksi dengan sensor microcontroller ESP32 mengirimkan data real-time ke ERP, mempermudah pemantauan mesin, mempercepat alur kerja, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data akurat. Metodologi pengambilan menghubungkan literatur dan prototipe ERP Odoo integritas IoT untuk memonitoring mesin real time, menilai efisiensi dan transportasi produktif. Hasil penelitian. Integritas ERP atau IoT di lini produksi meningkatkan efisiensi
otomatisasi dan transportasi, mempercepat persiapan produksi dari 20 menjadi 5 menit, serta mendukung pengawasan real-time melalui indikator lampu dan komunikasi data stabil menggunakan mode. Kesimpulan, integritas ERP atau IoT ini di lini produksi meningkatkan efisiensi transportasi dan otomatisasi dengan notifikasi real-time melalui ODO dan ESP32 mengakses waktu persiapan produksi sehingga 75%. Analisis krisis planning. Yang pertama, kelebihan jurnal berfokus pada integritas ERP IoT di manufaktur prototipe ESP32 ODO mengurangi waktu persiapan produksi serta meningkatkan otomatisasi, efisiensi transportasi, dan pengambilan keputusan real time. Kelemahan jurnal tentang integritas ERP IoT meliputi biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur, kompleksitas sistem, kekurangan SDM kompeten, serta isu keamanan dan privasi data, sehingga pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk implementasi optimal. Relevansinya dengan mata kuliah. Penelitian ini relevan untuk mata kuliah TI dan teknik karena menunjukkan peran IoT untuk otomatis, integrasi, dan monitoring produksi real time. Kontribusi penelitian ini mengembangkan integritas ERP IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi, menyediakan model ESP32 ODO, dan memberikan panduan implementasi smart manufacturing berbasis data real time. Jurnal yang berikutnya ada tentang evaluasi pemanfaatan aplikasi Enterprise Resource Planning dengan framework COBIT 4.1, yang dimana latar belakangnya penelitian ini bertujuan mengevaluasi kematangan ERP di PT Metrox Mechanica menggunakan COBIT 4.1 untuk menilai efektivitas operasional dan memberi rekomendasi perbaikan dengan metode survei, kuesioner, dan observasi di bagian keuangan. Yang kedua, masalah atau isu, di mana tantangan implementasi ERP di Indonesia termasuk SDM kurang kompeten, resistensi karyawan, dukungan manajemen minim, biaya tinggi, kesulitan integrasi, dan kendala teknis, sehingga perencanaan, pelatihan, dan komitmen manajemen sangat penting. Berikutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini mengevaluasi kematangan tata kelola TI ERP di PT Metrox Mechanica menggunakan COBIT 4.1 untuk menilai efektivitas dan memberi rekomendasi perbaikan. Yang keempat ada metodologi, di mana penelitian ini menggunakan studi literatur dari jurnal dan proceeding 10 tahun terakhir tentang ERP dalam SCM. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan tema utama, manfaat, tantangan, dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola, tren, serta faktor keberhasilan dan kegagalan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi perusahaan. Berikutnya ada hasil penelitian, di mana PT Metrox Mechanica mencapai kematangan TI level 4,07, namun masih perlu perbaikan di deliver and support, terutama pelatihan pengguna ERP dan evaluasi kinerja. Kemudian ada kesimpulan, di mana PT Metrox Mechanica telah mencapai level kematangan Defined Process 4,07, namun subdomain P06 dan ME1 masih perlu perbaikan. Disarankan peningkatan pelatihan pengguna, penegasan tanggung jawab, dan evaluasi kinerja agar ERP lebih efektif mendukung tujuan bisnis. Berikutnya ada analisis kritis, di mana kelebihan jurnal menggunakan COBIT 4.1, data nyata dari PT Metrox Mechanica, fokus praktis pada pelatihan dan tanggung jawab, serta analisis gap
maturity yang jelas. Kemudian ada kelemahan jurnal, yang dimana COBIT 4.1 terbatas pada enabler modern maturity level 0-5, kurang menangkap kompleksitas ERP, dominasi data kuantitatif tanpa analisis kualitatif, fokus pada satu perusahaan dan kurang solusi teknis serta budaya organisasi. Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan campuran. Kemudian ada relevansi mata kuliah, di mana jurnal ini relevan untuk mata kuliah tata kelola TI karena menggunakan COBIT 4.1, mengevaluasi maturity level domain inti, serta memberikan contoh nyata penerapan governance dan audit ERP, lengkap dengan analisis gap dan rekomendasi perbaikan. Berikutnya ada kontribusi penelitian, di mana penelitian ini mengevaluasi kematangan ERP dengan COBIT 4.1, memetakan hubungan bisnis TI, memberikan rekomendasi praktis dan menjadi referensi penting untuk tata kelola TI dan transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya jurnal yang keenam, implementasi sistem informasi dengan menggunakan Enterprise Resource Planning (ODO) di PT XYZ Purwodadi. Latar belakang terdiri dari 4. Penelitian ini bertujuan mengimplementasi ERP ODO di PT XYZ Purwodadi untuk menggantikan proses manual dengan mengintegrasikan bisnis secara efisien. Yang kedua, masalah isu utama, perencanaan kurang, dukungan manajemen minim, integritas sulit, resistensi karyawan, dan biaya tinggi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan ERP ODO untuk otomatisasi dan integrasi proses bisnis, membangun submodul, mempermudah penggunaan, serta meningkatkan produktivitas dan akurasi data. Yang keempat, metodologi. Metodologi ini menggunakan metodologi ASAP dengan tahap identifikasi, perancangan, modul ODO, instalisasi, konfigurasi, dan UAT, serta data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan studi lapangan. Hasil penelitian, implementasi ERP ODO meningkatkan efisiensi operasional, integritas proses bisnis, optimisasi fungsi utama, serta mendukung pengambilan keputusan real-time sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, ERP ODO meningkatkan efisiensi operasional dan keberuntungan pada pelatihan, dukungan manajemen, pengujian dan perencanaan matang. Analisis karakteristik. Kelebihan jurnal, ERP ODO meningkatkan efisiensi dan akurasi, fleksibel, mudah dikustomisasi, terintegrasi. Kelebihan jurnal, ERP ODO meningkatkan efisiensi dan akurasi, fleksibel dengan dikustomisasi, integritasi, otomatisasi, real-time, terjangkau, dan mendukung pelaporan kinerja. Kelemahannya, konfigurasinya rumit, kustomisasi terbuka, butuh tenaga ahli, biaya tambahan, dukungan komunitas tidak konsisten, dan adaptasi penggunaan sulit akibat perubahan sistem cepat. Relevansinya dengan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi Bisnis, Manajemen Proyek TI, Praktikum ERP dengan pengembangan sistem informasi karena membahas integritas, konfigurasi, kustomisasi, dan implementasi modul ODO. Kontribusi penelitian. Yang pertama, menunjukkan penerapan ERP ODO untuk integritas dan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, menjelaskan manfaat modul ODO atau persediaan, penjualan, pembelian, bahkan keuangan untuk keputusan real time. Yang ketiga, menyediakan studi kasus sebagai relevansi implementasi ERP sebagai UMKM dan perusahaan menengah. Yang keempat, mengidentifikasi faktor keberhasilan
dan menghambat implementasi ERP. Yang kelima, memperkaya literatur sistem informasi berbisnis dan mendorong adopsi ERP open source hemat biaya.